Saya hari ini tergerak untuk membahas Kejadian 22. Kita buka Alkitab sama-sama. Kejadian pasalnya ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ketiga. Sebuah kisah yang kita semua kenal, sebuah kisah yang sering kita baca. Tapi hari ini saya berdoa biarlah kita bisa aplikasikan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama dengan keras karena di setiap tiang ini ada mikrofon supaya yang online bisa dengar suara saudara. Saya berharap kita baca yang keras. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya apa? Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firmannya ayat 2 apa? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Ayat 3 sama-sama dengan keras. Apa? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham dan ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Hari ini saya mau membahas satu firman Tuhan dengan judul atau tema belajar mengambil keputusan. Kita ulangin sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Belajar mengambil keputusan. Setiap kita pasti ada saat-saat dalam hidup kita di mana kita harus mengambil keputusan, dan keputusan dari yang paling kecil maupun yang paling besar tentunya punya konsekuensi. Nah, keputusan yang harus dibuat Abraham tidak mudah. Abraham punya seorang anak yang dia cintai. Namanya anaknya Abraham siapa saudara? Ishak. Ishak adalah seorang anak yang dia sangat cinta. Kenapa? Karena sampai dia usia 90 tahun pun dia gak bisa punya anak. Dan di usianya yang ke-100 dia punya anak. Mungkin saat dia punya anak itu begitu senangnya. Saya lihat sekarang, zaman sekarang ya, orang-orang punya anak itu aduh senang banget. Wah lahir, wah di foto, ada photoshoot gitu kan. Sebelum lahir, setelah lahir ada photoshoot. Baru 1 bulan dirayain, wah bagi souvenir, ini perayaan 1 bulan. Dan saya yakin di sini saudara punya anak, saudara mengerti maksud saya. Senang banget punya anak itu. Apalagi anak yang didapatkan oleh Abraham itu di usianya yang ke-100. Mungkin dengan giginya yang udah tidak lagi lengkap, dia bersyukur sama Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan buat Ishak. Ya kan umur 100 belum ada gigi palsu waktu itu ya. Wah dia senang banget setiap hari. Ishak kamu nih lucu banget, kamu nih senang banget. Waduh saya bisa bayangin betapa senangnya. Lalu satu hari Tuhan datang. Bram, maksudnya Abraham. Bram, bawa anakmu tuh ke gunung, sembelih dia. Dan Abraham harus memutuskan, Pak, apakah dia harus mempersembahkan Ishak, anak yang dia cintai dan sudah didoakan selama itu. Nah keputusan yang kedua adalah apakah dia mau taat kepada Tuhan yang memberikan anak itu. Dilema. Gimana coba kalau kita jadi Abraham? Bingung kan? Di satu sisi anak yang kita cintai kita harus bunuh. Di sisi yang lain, Tuhan yang suruh. Nah ini merupakan satu keputusan yang sulit untuk dia harus buat. Tetapi hasil dari keputusan Abraham, di mana dia mau mempersembahkan Ishak dan taat sama Tuhan, itu melahirkan hasil yang luar biasa. Saat dia mau taat dengan Tuhan, saat dia memutuskan aku mau taat sama apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, apa yang Tuhan suruh aku lakukan. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati Abraham dengan begitu dahsyat. Sampai Tuhan memberkati Abraham dan berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Wow. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada keputusan yang harus saudara buat hari ini. Baik itu kecil maupun besar. Tapi saya catat di slide, sebenarnya keputusan yang terbaik dalam hidup kita, dalam situasi apapun, adalah taat kepada kehendak Tuhan. Ulangin sama-sama, taat kepada apa?
Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dalam keputusan apapun. Baik dalam bisnis maupun pernikahan dan perjodohan, dalam apapun. Keputusan yang terbaik, kita harus taat. Kita harus memutuskan untuk taat sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Setiap kita, Tuhan punya kehendak dan rencana yang berbeda-beda bagi setiap kita. Dan saya nggak bisa memberikan, saya datang sama Bapak, Pak ini loh Pak rencana Tuhan. No. Setiap kita harus menemukan itu lewat perjalanan hidup kita. Dan saya nanti akan jelaskan ya, bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kehendaknya. Tetapi hari ini, saya memulai dengan menunjukkan kepada saudara sebenarnya bagaimana kita ini bisa tahu kehendak Tuhan. Kan kadang-kadang kita kan bingung ya, apa sih yang Tuhan mau dari hidupku ini? Apa sih keputusan yang Tuhan mau dalam hidupku? Nah dibutuhkan 3 hal supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ada berapa hal saudara? Yang pertama yaitu dari firman Tuhan. Ya dari firman Tuhan itu kita bisa tahu kehendak Tuhan. Yang kedua dari kepekaan akan Roh Kudus. Sama-sama katakan peka. Kita harus peka sama Roh Kudus. Kita harus peka dengan sahabat kita yang namanya Roh Kudus ini. Penolong kita, penghibur kita, dia mau ngomong apa sama kita. Kita harus peka supaya kita tahu kehendak Tuhan. Nanti saya akan jelasin ya gimana. Dan yang ketiga kadang-kadang kita perlu tanda dari Tuhan. Gideon waktu dia mau melangkah, khotbah saya minggu lalu, saat Gideon mau memutuskan untuk melangkah. Saat dia memutuskan untuk dia pergi berperang melawan orang Midian, dia minta tanda dari Tuhan. Gak masalah kalau saudara minta tanda. Dalam hidup saya seringkali untuk tahu kehendak Tuhan, saya juga butuh tanda. Saya ingat waktu saya memutuskan untuk menikahi istri saya juga minta tanda dari Tuhan. Nah di sini anak-anak muda banyak, ya zaman sekarang anak-anak muda itu baru pacaran 2 bulan udah pikir dia itu suaminya saudara ya. Karena itu baru pacaran 2 bulan manggilnya pi, mi, i, merinding saya saudara ya kan. Tapi saya kalau mau tahu kehendak Tuhan, saya dulu minta tanda, tandanya yang sulit-sulit. Nah bisa ditambahkan lagi sama multimedia. Nah jadi dalam setiap keputusan kita, siapapun saudara ya. Kita harus mengandalkan kehendak Tuhan yang mau katakan amin. Dan kita harus melewati proses ini. Kita belajar dari firman, kita peka, kita minta Roh Kudus, kita minta tanda dari Tuhan. Dan setiap hal pasti kita harus tanya kehendak Tuhan. Jangan sampai kita melangkah tanpa tanya Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau kita tidak tanya sama Tuhan, biasanya keputusannya bisa salah. Kadang-kadang banyak orang keputusannya bukan tanya Tuhan, tapi keputusan banyak orang berdasarkan emosi. Berdasarkan apa saudara? 3 minggu yang lalu ada seorang anak muda datang sama saya nangis. Uangnya berapa ratus juta habis dan hilang di kripto. Kenapa? Dia emosi lihat temennya cuan. Dia taruh semua tabungannya di situ. Nggak tanya Tuhan, nggak tanya Roh Kudus, nggak minta kehendak Tuhan, asal main aja. Akhirnya dia kehilangan uang banyak. Ada beberapa jemaat di awal pandemi, mereka datang sama saya, Pak Pendeta saya stres Pak. Kenapa Bu stres? Saya ada masalah, saya mau jawab, saya juga Bu. Tapi dia Pak saya masalahnya besar. Kenapa? Uang saya 9 miliar, saya tabungkan di satu perusahaan, sekarang uang saya hilang. Ada beberapa jemaat, kayak gitu. Ada yang kena 9M, 7M. Dan semuanya selalu ngomong gini, tahu gitu daripada tak tabungkan, tahu gitu tak sumbangkan gereja. Darah Yesus saudara. Udah hilang, udah gak ada baru mau disumbangin gereja. Kenapa? Dari emosi. Wah ini semua main, ini pasti bisa. Kalau kita nggak taat sama kehendak Tuhan, kalau kita nggak cari kehendak Tuhan, bisa-bisa keputusan saudara hari ini jadi keputusan yang salah. Tapi kalau hari ini keputusan saudara berdasarkan apa yang Tuhan mau, pasti itu tepat dan berhasil. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya. Kenapa hari ini saya mau bahas tentang belajar ngambil keputusan? Karena sulit loh. Sadar nggak sih? Kita ngambil keputusan itu sulit. Kadang-kadang saya juga masalahnya di situ. Saya sulit ngambil keputusan. Apalagi saya tuh orangnya indecisive. Saya kalau mau beli sesuatu tuh mikirnya tuh bisa berbulan-bulan. Mau warna apa aja bisa sampai stres gitu. Nah itu saya. Dan mungkin nggak sampai segitunya ya. Kadang-kadang istri saya itu sering memberikan saya satu pertanyaan yang sering membuat saya stres. Apa pertanyaannya? Dan saya yakin saudara pasti pernah dengar pertanyaan ini di rumah tangga saudara, yaitu
mau makan di mana? Pernah tanya itu? Pulang dari gereja, apalagi di mall ini, turun eskalator. Istri tanya sama suami, Pak, mau makan di mana? Suami terus tanya, loh kamu mau makan di mana? Saya mau tanya, ibu-ibu kalau ditanyain mau makan di mana, jawabnya apa? Pengalaman pribadi. Bapak-bapak itu, akhirnya ada yang ngerti perasaan saya. Nah itu. Terserah, oh ya wis, makan sini aja ya. Lu katanya. Saya itu rumahnya di timur ya. Kita kan gerejanya di barat. Saya itu rumahnya di Pakuan City. Gerejanya di Pakuan Mall. Saya ini setia sama Pakuan, saudara. Ya, saya itu rumahnya di ujung. Pakuan City yang paling dalam lagi. Nah ini seperti lagu ini. Sejauh timur dari barat, disitulah rumah saya. Setiap hari PP 2 jam. Hampir setiap hari. Saya sering gitu pulang dari Pakuan mau pulang dari gereja. Saya tanya sama istri saya mau makan mana terserah. Dia ngomong sama saya juga terserah. Akhirnya sudah sampai di timur belum makan. Akhirnya sampai di rumah oke lah kita gak jadi makan di luar. Kita pesen Grab aja. Itu membuat masalah baru, setuju dengan saya? Mau pesen yang mana? Oh ini gak ada promo, ini ada promo. Oh darah Yesus sampai malam gak makan saudara. Akhirnya Indomie. Iya gak sih? Akhirnya ya wes lah Indomie sama telur atau samyang kan gitu. Kalau bagi yang suka Korea gitu. Nah membuat keputusan itu sulit. Dan semakin kita dewasa keputusan kita punya konsekuensi yang lebih besar. Setuju dengan saya? Kalau masa kecil keputusannya ya biasa. Mau makan apa, mau pakai baju apa, mau kemana. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita punya tanggung jawab. Semakin kita diberkati, keputusan kita punya konsekuensi yang besar. Yang setuju katakan yes. Dan ini ditambahin dengan sebuah fakta yang membuat kita sulit membuat keputusan adalah semakin banyaknya pilihan. Yang membuat kita sulit, saya ini ada catat di slide. Yang membuat kita sulit untuk membuat keputusan adalah banyaknya pilihan. Kita sekarang hidup ini pilihannya banyak. Mau makan aja kita ada pilihan dari 134.000 merchant di GrabFood. Gitu. Kita bisa milih. Dan sebenarnya menurut kita ya sebenarnya logikanya adalah semakin banyak pilihan semakin enak kan. Tapi saya pernah membaca waktu saya sekolah dokter, saya belajar psikologi dan saya disuruh oleh dosen saya, salah satu profesor untuk membaca satu buku. Judulnya The Paradox of Choice. Buku ini menjelaskan manusia itu semakin banyak pilihan, semakin dia stres. Pernah saudara ngalamin gitu, stres karena bingung milih yang mana? Jadi hari-hari ini kita jadi semakin takut mengambil keputusan. Kita jadi bingung, yang mana ya? Enak yang mana? Karena itu kita harus tanya kehendak Tuhan. Nah saudara, kenapa kita jadi takut ngambil keputusan? Ada 3 alasan. Karena yang pertama ada resikonya yang besar. Tentu dong setiap keputusan kita ada resikonya. Yang kedua karena kita takut gagal. Ada di sini takut gagal? Oh cuma saya, ya udah nggak apa-apa. Yang ketiga, karena nggak ada kepastian tentang masa depan. Pak, kalau saya mulai bisnis ini, kalau ke depan nggak jalan gimana? Kalau ke depan nggak tren lagi gimana? Jadi kita jadi orang-orang yang hidup ini nggak pernah melangkah. Saya sering ketemu sama orang, tahun 94 ditanyain mau kerja apa, masih cari. Sampai hari ini masih nyari. Karena nggak bisa buat keputusan, you see. Karena dia selalu takut, gimana kalau ini. Dan itu ulahnya setan. Bagi saudara yang orangnya nggak pernah bisa maju hidupnya, itu ulahnya setan. Kenapa? Karena orang yang biasanya nggak maju hidupnya adalah orang yang suka menunda. Ulangin sama-sama, orang yang suka apa? Nanti I wish. Minggu depan I wish. Bulan depan aja. Akhirnya kita we never get anything done. Kita nggak melangkah, kita nggak maju dari zaman dulu sampai sekarang sama aja hidup kita. Dan setan paling suka itu, karena itu setan suka membuat kita punya perasaan seneng kalau kita nunda. Jujur lah ya, kalau kita nunda melakukan sesuatu seneng kan. Anak-anak muda kalau hari ini mestinya ngerjain PR tapi nunda terus jalan-jalan, seneng kan? Saudara punya pekerjaan, saudara nundain nanti bulan depan aja. Kita kerja minggu depan aja kita kerjain, sekarang kita senang-senang dulu. Lebih seneng kan?
Dan setan akan membuat kita suka menunda, kita jadi gak membuat keputusan. Kenapa? Karena setan gak mau saudara maju. Apa? Ulangin, setan gak mau kita apa? Setan mau saudara ya gak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Tapi hari ini saya berdoa lewat firman ini, kita bisa belajar untuk berani mengambil keputusan yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya percaya dan mau berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat ya. Nah, saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara, sebenarnya ada dua dasar kenapa Abraham bisa membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dasar dari Abraham untuk taat sama kehendak Tuhan. Pak, kadang-kadang taat sama kehendak Tuhan itu sulit. Seperti Abraham, di sini kita kelihatan contohnya. Sulit banget kehendak Tuhan itu. Kadang-kadang kehendak Tuhan adalah supaya kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Boleh katakan amin? Kadang-kadang kehendak Tuhan adalah kita belajar untuk ngalah sama orang yang menyakiti kita. Aminnya tambah pelan, gak apa-apa ya. Kadang-kadang kehendak Tuhan adalah supaya kita mengambil langkah iman meskipun kita gak melihat. Dan seringkali kalau saudara peka sama suara Roh Kudus, saudara akan tahu kadang-kadang yang sulit itu justru kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nanti saya akan ceritakan pengalaman saya dalam itu. Tapi saya mau tunjukin poinnya, apa dasarnya Abraham berani ambil anaknya dan ngorbanin buat Tuhan. Dia udah siapin kayu mau dipanggang dan dipotong seperti babi guling. Kita belajar sama-sama. Yang pertama Kejadian 22 ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-8. Kenapa kok Abraham bisa berani melangkah? Kenapa kok Abraham bisa taat meskipun sulit? Dikatakan lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Papa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini udah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Bayangin ayat 7, tetap di ayat 7. Bayangin anaknya tanya, Ishak, Papa, ini kita kan mau persembahin korban, mana kambingnya? Dia gak bawa kambing, cuma bawa anaknya. Kan dia penasaran Ishak ini. Loh di mana? Biasanya kita bawa kambing domba. Di mana nih? Coba ayatnya yang ke-8. Saud Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan sama-sama. Poin yang pertama, apa dasar Abraham bisa taat sama kehendak Tuhan? Yang pertama, karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3. Apa? Pengalaman. Orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia pasti berani melangkah. Yang setuju katakan amin. Orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia bisa taat sama apa yang Tuhan mau meskipun itu sulit. Saudara sadar gak sih, orang yang sudah banyak pengalaman dengan seseorang, pasti kenal siapa orang itu. Setuju dengan saya? Saya kasih contoh gampang ya. Orang yang udah pengalaman dengan suaminya atau istrinya atau anaknya, pasti kenal anaknya, istrinya, suaminya. Saya kasih contoh gampang banget, papa saya. Papa saya, Bapak Pendeta Dr. Samuel Gunawan, hari ini berulang tahun, lagi di Grand City. Dan papa saya punya 3 anak, Michael, Andrew, Timothy. Nah dulu waktu sebelum saya menikah, saya tinggal sama papa mama saya. Kami bertiga tinggal di lantai 2, papa mama di bawah. Nah sering kalau kita waktunya makan, kita turunnya sendiri-sendiri. Biasanya saya dulu. Nah saya tuh dari dulu tuh sering lihat papa saya ya. Kalau saya tuh turun tangga. Baru turun beberapa langkah. Papa saya di bawah udah teriak. Kok Michael? Loh saya bingung. Kok tahu ya? Apa Roh Kudus yang kasih tahu ya? Iya Pak. Oh iya. Ayo makan. Ya saya duduk. Lalu adik saya Andrew. Turun. Sebelum papa saya lihat. Papa saya udah ngomong. Drew. Iya bener Andrew. Saya pikir, Roh Kudusnya kuat banget sama papa saya. Adik saya ketiga juga turun, papa saya juga tahu. Nggak taunya saya tuh baru sadar. Karena papa saya itu kenal kami bukan hanya dari muka, tapi dari cara kami jalan. Caranya turun tangga itu beda setiap anak. Kalau Michael Gunawan turun, kami kan di rumah pakai sandal ya dulu. Kalau Michael Gunawan kalau turun tangga, selalu bunyinya plak. Kenapa? Saya itu orangnya suka cepet. Kalau saudara kenal saya, pernah kumpul sama saya tuh orangnya suka cepet, makan aja cepet. Semuanya cepet. Karena itu turun tangga pun cepet. Nah tapi kalau adik saya yang kedua, Pastor Dr. Andrew, saudara mungkin pernah dengar khotbahnya, pernah khotbah di sini.
Pastor Dr. Andrew itu definisinya dari pepatah pelan tapi pasti. Santai banget gitu. Kalau turun tangga ada temponya pelan, plak, 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 plak. Jadi beda. Kalau adik saya yang ketiga paling lucu, nggak ada suaranya, pelan-pelan. Bukan hanya papa saya kenal dari cara kami berjalan, tapi dari ketok pintu juga bisa ketahuan. Kalau Michael Gunawan, kalau ketok pintu, cepat. Saya itu, gitu loh. Ayo gitu, ayo berangkat gitu. Kalau adik saya Andrew lebih santai. Kadang-kadang sampai nggak kedengeran. Yang paling lucu adik saya yang ketiga, nggak ngetok, dia nunggu di depan. Papa saya buka kan dari tadi di sini gitu. Papa kalau punya pengalaman dengan anaknya, pasti kenal dong sifatnya anaknya. Ya nggak sih? Anak juga kalau pengalaman kenal dekat sama papanya, pasti kenal papanya seperti apa. Nah itu penting. Karena saya catat di slide, pengalaman akan menghasilkan pengenalan. Setuju dengan saya? Pengalaman kita setiap hari menghasilkan pengenalan. Semakin kita punya pengalaman dengan pasangan kita, semakin kita kenal pasangan kita. Kita kenal kekurangannya, kelebihannya, kita kenal kebiasaannya. Nah Abraham sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena itu di ayatnya yang ke-8 di saat Ishak bisa ditampilkan ayatnya ke-8. Di saat saat Ishak tanya kepada Abraham, "Pak, di mana korbannya?" Ini jawab Abraham. Dikatakan saud Abraham sama-sama katakan apa? Allah. Kurang keras, kurang mantap. Dikatakan apa? Allah. Sekali lagi, Allah yang percaya itu terjadi dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Kenapa Abraham bisa berangkat? Karena dia tahu Allah yang akan, sama-sama katakan apa? Begitu juga dalam hidup saudara. Mungkin saudara takut, mungkin saudara berkata, "Pak, rasanya gak bisa, Pak, rasanya persoalannya terlalu berat, Pak, rasanya tidak mungkin saya bisa melangkah, gak mungkin saya bisa punya bisnis yang baru, saya umur berapa sekarang, Pak, gimana Pak, saya baru kehilangan harta-harta saya, gimana saya bisa bangkit lagi di masa-masa COVID?" Saya mau katakan Tuhan yang menyediakan. Karena Abraham udah punya pengalaman banyak sama Tuhan. Karena itu dia kenal siapa Tuhan. Yaitu Allah yang menyediakan. Sama-sama katakan Jehovah Jireh. 1, 2, 3 apa? He's Jireh. He's enough. Dia yang menyediakan. Karena dia punya pengalaman sebelumnya. Di saat Abraham umur 90 Tuhan berkata, "Kamu akan punya anak sebanyak bintang." Sebanyak bintang. Mungkin Sarah yang waktu itu umur 90. Dia dengar sebanyak bintang. "Pak, rasanya satu aja susah, Pak. Masa sebanyak bintang?" Ya kan gitu. Sampai dikatakan Sarah itu tertawa. Kenapa? Karena Abraham benihnya udah gak ada. Sarah telurnya udah habis. Out of stock. Gak ada. Tapi setelah pengalaman dia punya Ishak, dia sadar. Meskipun kelihatannya gak ada, kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan yang menyediakan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Semakin banyak pengalaman kita bersama dengan Tuhan, semakin kita kenal dia siapa. Dia Tuhan yang menyediakan. Itu yang harus kita pegang setiap hari. Kelihatannya secara nyata gak mungkin. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh, pasti Tuhan sediakan. Kan gitu. Saya dulu waktu memutuskan jadi pendeta beberapa tahun yang lalu. Kenyataannya saya gak punya tempat. Gak pernah kebayang punya tempat kita bisa beribadah di tempat di Pakuwon Mall. Ya kalau saudara jalan lewat Pakuwon Mall yang pertama saudara lihat gereja kita. Boleh gak tepuk tangan buat Tuhan untuk tempat yang luar biasa ini. Gak pernah sekalipun saya bayangin Tuhan kasih tempat di mall terbesar, mall teramit, tempat yang paling enak. Saya gak pernah bayang. Dulu waktu itu saya masih ikut papa saya di Grand City. Di ruangan kristal yang masih 3 ruangan. Saya mutusin jadi pendeta, saya tuh bingung. Mau ibadah di mana? Mau gembalakan di mana? Saudara tahu hari ini karena Tuhan yang suruh. Bukan hanya kita punya tempat yang kapasitas, kalau bukan social distancing kapasitas 1000 orang, ini sekarang sekitar 500.
Bukan hanya Tuhan berikan tempat ini, tetapi dari tadi pagi jam 6 kita ibadah. Udah sekitar 30.000 orang mendengarkan firman Tuhan dari tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya gak pernah kebayang, Pak Gilbert Umoin dong, seorang yang panutan saya, mendengarkan khotbah di GSJS. Kami baru makan di Bali, saya bersama dengan Pak Gilbert. Saya gak pernah kebayang Pak, berapa tahun yang lalu Tuhan bisa lakukan itu. Tapi setelah saya mengalaminya, lewat begitu banyak tangisan, begitu banyak malam-malam di mana saya gak bisa tidur. Saya hari ini kenal, kalau Tuhan yang suruh, kalau itu kehendak Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang Kristen mengambil keputusan yang salah, kenapa? Karena keputusannya gak dari pengalaman sama Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contoh yang paling gampang itu ponaannya Abraham. Siapa ponaannya Abraham? Saudara, anaknya Jokowi aja hafal namanya tiga-tiganya. Ponaannya Abraham siapa namanya? Lot. Nah, thank you anak kecil yang jawab, thank you. Lot. Lot mengambil keputusan bukan sesuai kehendak Tuhan, tapi Lot mengambil keputusan sesuai hawa nafsunya. Saya catat, satu hari yang namanya Lot disuruh milih sama Abraham. Kamu suruh milih kanan, tanah. Kamu milih kanan atau kiri. Kalau kamu ke kanan, Abraham ke kiri. Kalau Lot ke kanan, Abraham ke kiri. Kalau Lot ke kiri, Abraham ke kanan. Bisa. Lot disuruh milih. Dan dia disuruh mutusin mau yang mana. Nah, Lot keputusannya dalam 3 hal. Seperti banyak orang Kristen hari-hari ini. Pilihannya Lot egois. Mau menangnya sendiri. Biar Abraham rugi, it's okay. Banyak orang bisnis kayak gitu. Gak apa-apa, biar yang sana rugi, saya untung, gak ada masalah. Nah, saya itu kemarin saya diundang di Full Gospel DKI. Ada seorang bapak itu bagus ngomongnya. Dia bilang, saya itu baru sadar ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen yang diberkati ini agak kebacut. Saudara ngerti kebacut? Bagian di California kebacut itu keterlaluan. Bayangin orang Kristen udah diberkati naik mobil jam tangannya ratusan juta. Sampai di pasar masih orang yang jualan baju ditawar sampai mati-matian. Dia udah, Pak ini sudah gak bisa. Gak mau wes, gak mau ya wes gak usah. Darah Yesus kan gitu loh. Padahal kita semestinya dipanggil untuk jadi berkat. Yang setuju boleh katakan amin. Kita ini loh begitu diberkati. Kok tega sih? Kadang-kadang kita ini pilihannya egois ya. Mau untungnya sendiri. Mau untung sendiri yang lain rugi. Biarin. Bukan urusan gue. No. Kita dipanggil menjadi orang yang saling mengasihi. Yang setuju katakan amin. Tapi orang yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama pilihannya Lot egois. Yang kedua banyak orang pilihannya tanpa doa. Itu investasi gak doa gak tanya Tuhan. Bodong investasinya. Yang ketiga penuh hawa nafsu. Kepingin cepet kaya. Akhirnya jatuh. Udah kaya mau lebih kaya lagi. Akhirnya jatuh. Keputusan-keputusan kalau bukan dari Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Mendatangkan apa saudara? Tapi kalau keputusan yang dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan akan disertai dengan penyediaan. Boleh katakan amin? Apa yang kita perlu Tuhan yang sediakan. Nah masalahnya banyak orang menolak punya pengalaman sama Tuhan. Buktinya di mana? Berapa banyak dari kita suka ngusir masalah? Berapa banyak kita datang ke gereja, kita duduk, Tuhan aku tengking masalah, aku ikat, aku tolak, aku kirim ke laut. Kasihan yang di laut saudara. Kita suka dari setan, masalah, persoalan sampai utang kita kirim ke laut. Kita suka nengking masalah, buang masalah, Tuhan usir masalah. Loh, padahal masalah justru Tuhan izinkan supaya kita kenal Tuhan kita. Aminnya pelan, gak apa-apa saudara. Seringkali masalah yang Tuhan izinkan kita jangan tolak, kita jangan tengking, tetapi kita nikmati. Yang setuju katakan nikmati. Kenapa kita nikmati? Karena lewat masalah, lewat persoalan, lewat pergumulan, di situ kita kenal siapa Tuhan kita. Yang tepuk tangan cuma satu, kasihan, kasih temenin dia tepuk tangan. Ayub itu bisa kenal sama Tuhan. Boleh nggak multimedia tampilin? Ini saya nggak siapin. Ayub 42 ayatnya ke-5. Ayub pasalnya ke-42 ayatnya ke-5.
Mungkin bisa ditampilin ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Dengan keras 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi kok bisa dia kenal Tuhan? Kok bisa dia memandang Tuhan? Kenapa kok sekarang dia bisa kenal Tuhan? Lewat apa saudara? Gak ada yang berani ngomong, lewat masalah. Lewat pergumulan, lewat kehilangan. Dia kehilangan 10 anaknya, dia kehilangan usahanya, dia kehilangan semuanya. Di situ dia kenal siapa Tuhannya. Saudara, saya catat tujuan dari masalah yang Tuhan izinkan ada 3. Yang pertama supaya kita kenal dia. Pengenalan kita diperdalam. Yang kedua supaya kita dewasa, sama-sama katakan dewasa. Orang yang banyak pengalaman jadi dewasa, setuju dengan saya? Orang kalau gak ada pengalaman gak akan pernah dewasa hidupnya. Ada anak muda umur 26, tapi dia udah punya pengalaman seperti orang 40 tahun. Nah itu dia. Itu karena banyak pengalaman. Tapi ada juga orang umur 50, pengalamannya seperti orang 17, gak bisa maju. Karena gak ada pengalaman. Nah, dan yang ketiga supaya kapasitas kita diperbesar. Kenapa sih Tuhan izinin persoalan? Kenapa sih ada saudara yang lagi kesulitan hari ini? Kita lagi dibesarin, kita lagi diekspansi, sama-sama katakan diekspansi. Kadang-kadang membesarkan itu agak gak enak, kecuali membesarkan badan. Kalau membesarkan badan itu enak saudara. Tinggal pesen chicken nugget BTS kita makan saudara. Itu udah besar badannya. Kita tinggal makan Pak Dobil dan Pak Malen plus Budayu. Besar badannya. Tapi membesarkan rumah kita kadang-kadang repot kan. Gak enak. Kita besarin rumah kita repot banyak. Waduh Pak ganggu gini. It's okay. Tapi hasilnya pasti baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Hari ini stop thinking masalah. Sama-sama katakan stop thinking masalah. Tapi hari ini belajar untuk mensyukuri masalah yang Tuhan izinkan. Hari ini kalau saudara menghadapi masalah jangan suka ngomel. Sama-sama tepuk dada saudara, jangan suka ngomel. Coba kasih tahu pasangan saudara, ojo ngomel terus ya. Ya. Ada yang gak berani ngomong karena sama-sama suka ngomel. Ubah omelan saudara jadi pujian sama Tuhan. Ayub, Daud, semua tokoh dalam Alkitab ngalamin masalah bukan ngomel tapi muji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan, Tuhan turun tangan menyediakan pertolongan buat dia. Nah saudara, orang yang pengalaman bersama dengan Tuhan bisa membuat keputusan yang tepat. Kenapa? Karena yang ketiga, karena ada 3 hal. Orang yang pengalaman dengan Tuhan pasti bisa lebih tenang. Sama-sama katakan tenang. Coba lus-lus dadanya katakan tenang. Orang kalau punya pengalaman itu tenang. Mau apa aja tenang kalau udah pengalaman. Contoh gampang baru-baru ini, vaksin. Orang yang udah pernah divaksin dia santai. Tapi yang belum pasti ketakutan, kayak istri saya. Istri saya tuh paling takut sama jarum. Istri saya lebih takut jarum daripada setan. Dia ketemu setan ditengking sama istri saya. Tapi sama jarum dia takut. Takut fobia banget. Waktu mau vaksin kapan hari itu kita di PDAM. Kita Astra by the way, it's okay ya. Saya masih hidup hari ini ya. Jadi saudara gak perlu khawatir. Wah antri dia tuh gemetaran gitu. Aduh gimana nih, aduh divaksin, aduh nggak. Terus begitu dia udah divaksin, dia duluan kan. Terus begitu kami ketemu, saya tanya gimana? Gak kerasa apa-apa kan gitu. Malah sekarang suka tanya, kapan vaksin kedua? Nah. Orang kalau pengalaman tenang. Yang kedua, orang yang membuat orang pengalaman dengan Tuhan pasti lebih peka. Sama-sama katakan peka. Saudara mau peka harus banyak pengalaman sama Tuhan. Mau dengar suara Tuhan harus ngalamin pengalaman sama Tuhan. Kalau enggak bisa. Kadang-kadang Tuhan bicara kepada kita lewat masalah. Enggak ada, jarang sekali, hampir enggak ada ya. Tuhan terus bisa muncul di kamar. Michael, enggak ada. Justru kalau Tuhan lakukan itu dalam hidup saudara, pasti saudara ketakutan. Dipikir saya, kadang-kadang Tuhan bicara kepada kita lewat hal-hal kecil dan lewat pengalaman. Kita jadi lebih peka, seperti Abraham. Abraham mau mempersembahkan Ishak. Waktu dia udah mau motong tuh Ishak, tiba-tiba malaikat Tuhan teriak, jangan dipotong. Untung Abraham peka sama suara Tuhan. Kalau enggak dia udah potong tuh Ishak.
Tapi karena dia pengalaman banyak sama Tuhan, dia tahu suara Tuhan yang mana. Lewat masalah, persoalan, lewat pergumulan, lewat doa, dia bisa peka. Dan yang ketiga, orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan bisa bertahan. Meskipun dia membuat keputusannya belum melahirkan hasil. Mungkin dia mulai bisnis yang baru, belum jalan. Dia mulai pekerjaan yang baru, gak ada kenaikan dalam hidupnya. Dia mulai rumah tangga yang baru, tetapi belum melahirkan apa-apa, belum bisa punya anak. Tetapi orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia bisa tetap bertahan karena dia tahu apapun yang terjadi, saya punya Tuhan yang menyediakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes, ya. Itu yang pertama. Dasar dari keputusan Abraham adalah pengalaman bersama dengan siapa? Yang kedua, yang terakhir, Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Baca bersama dengan saya ya, yang keras. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Yang kedua, kenapa Abraham mengambil keputusan yang sulit itu? Karena yang kedua, dia punya gaya hidup yang berpusat kepada Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa saudara? Gaya berpusat sama siapa? Sama Tuhan. Sampai Tuhan bisa ngomong, sekarang aku tahu. Kamu gak segan-segan menyerahkan anakmu buat aku. Berarti Tuhan tahu, itu udah mau dibunuh tuh Ishak. Udah mau disembelih tuh. Inilah yang namanya gaya hidup yang berpusat sama siapa saudara? Orang yang gaya hidupnya berpusat sama Tuhan, dia gak takut kehilangan. Abraham udah siap kehilangan anak yang dia kasih. Kenapa? Karena saya catat, dia punya gaya hidup. Ini gaya hidup yang harus kita punya. Kalau saudara mau punya keputusan yang benar, saudara mau melangkah dengan iman, Tuhan menyediakan dalam hidup saudara. Kita harus punya gaya hidup, God first. Tuhan dulu. Tuhan lebih terdahulu daripada perasaanku. Tuhan terlebih dahulu daripada apa yang aku punya. God first before anything else. Artinya Tuhan nomor satu. Tuhan nomor berapa? Tapi kadang-kadang gaya hidup kita, kenapa banyak keputusan yang salah? Karena bertolak belakang. Not God first, but me first. What about me, God? Gimana tentang aku? How about me? Gimana aku? Mana berkat? Kok aku harus kehilangan? Kalau hari ini saudara mau Tuhan menyediakan apa yang saudara butuhkan, mau punya keputusan yang tepat, biarlah hidup kita berpusat kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang hidupnya berpusat sama Tuhan, dia gak akan takut kehilangan apapun dalam hidupnya. Abraham tidak takut kehilangan anaknya. Abraham tidak takut kehilangan hartanya. Abraham tidak takut kehilangan apa yang dia punya. Dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal, yang dia tahu dia gak akan bisa dapat lagi karena itu mujizat satu-satunya. Tetapi kenapa Abraham bisa punya prinsip seperti itu? Kenapa dia bisa membuat keputusan yang tepat dan akhirnya dia diberkati sama Tuhan? Karena dia cuma punya satu syarat dalam hidup. Orang yang gaya hidupnya berpusat sama Tuhan, hidupnya cuma punya satu tujuan. Berapa tujuan saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Orang yang setiap keputusannya, setiap langkahnya, setiap keputusannya, setiap yang dia lakukan menyenangkan hati Tuhan, itu adalah Tuhan, orang yang akan dibawa Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik dan tidak apa saudara? Pertanyaan saya, apakah setiap hal yang kita lakukan menyenangkan Tuhan? Apa motivasi kita dalam melakukan sesuatu? Apa motivasi kita melakukan sesuatu? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati saya? Saudara, saya pernah membuat keputusan yang sangat besar dalam hidup saya. Pemain musik naik, kita udah mau selesai. Keputusan yang saya buat adalah saya meninggalkan kedokteran dan saya jadi pendeta. Waktu saya keluar sampai rektor cari saya mau ngobrol. Kenapa kamu ninggalin? Semua orang di sekitar saya bilang waktu saya ninggalin dokter dan saya jadi pendeta. Semua orang selalu bilang, wah bodoh kamu. Nah itu bahasa halusnya.
Tapi kalau saudara tahu orang Surabaya ngomongnya bukan bodoh. Tapi dimulai dengan G, diakhiri dengan K. Oh kamu nih enak-enak jadi dokter. Coba jadi dokter enak. Kamu tinggal jadi dokter kecantikan. Lihat jemaatmu banyak perempuan. Semua dioperasi plastik dapat uang berapa? Darah Yesus. Masa semua jemaat tahu operasi plastik? Semua orang pada bilang gitu. Wah, kamu ninggalin dokter. Lebih baik kamu jadi dokter, uangmu banyak. Jadi pendeta belum tentu bisa makan kamu. Banyak orang datang sama saya, kamu jadi pendeta makan apa? Makan apa? Saya selalu jawab, makan pecel Pak. Masa pendeta makan kerikil? Saya sampai, aduh Tuhan kok gini ya. Tapi saya tahu itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. You have to be a pastor. Gitu. Tapi sulit Pak, orang-orang di sekitar saya pada bilang, kamu ini bodoh ninggalin dokter, kamu jadi pendeta. Banyak orang yang ngomong, kamu gak akan pernah seperti Pak Samuel. Kamu gak akan pernah bisa mengembangkan satu gereja yang besar. Kamu gak akan pernah bisa seperti papamu, your dad. Gak ada yang mau ikut kamu, gak ada yang mau dengerin kamu. Everybody kept saying that. Dan saya harus membuat keputusan jadi pendeta atau kembali jadi dokter. Tapi yang membuat saya berani ngambil keputusan itu, karena hidup saya mau menyenangkan Tuhan. Itu aja. Saya ngomong sama Tuhan, meskipun nanti aku jadi pendeta, gak ada yang mau ikut, gak ada yang mau dengerin, gak ada jemaatnya, gak apa-apa. Yang penting hati Tuhan disenangkan. Dan karena orang yang menyenangkan hati Tuhan didahulukan sama Tuhan. Hari ini saya diberkati Tuhan dengan cara yang tidak masuk akal. Bahkan nanti jam 4 ini seorang jenderal Komjen mau datang. Tadi malam WA sama saya. Manggil saya Bapak Gembala, Pak Gembala saya minta izin besok akan khotbah. Seorang jenderal polisi mau datang di gereja yang saya gembalakan. Karena saya tujuan hidup saya nggak pernah yang lain. Kenapa sampai hari ini saya nggak pernah minta-minta? Kenapa sampai hari ini saya diberkati dengan cara yang nggak masuk akal? Hidup saya diubahkan sama Tuhan. Apa yang kita alami 1 tahun kemarin ini, mestinya membutuhkan 20 tahun untuk kita bangun itu. Untuk kita bisa menjadi gereja yang subscriber paling banyak di Indonesia. Itu nggak mungkin Pak. Tetapi karena Tuhan lihat hati, saya cuma mau menyenengin hati Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Kasih tepuk tangan. Makin berdiri. Kalau hari ini Tuhan lihat hati saudara. Kalau hari ini saudara dalam hati ngomong, aku mau menyenangkan Tuhan. Apapun yang aku lakukan, aku mau nyenengin Tuhan. Wow. Saya percaya apa yang saudara butuhkan itu akan disediakan sama Tuhan. Masa depan saudara yang saudara takuti itu Tuhan akan sediakan dengan cara yang ajaib. Amin. Karena apapun boleh terjadi, persoalan boleh terjadi, tetapi saya tetap percaya saya masih punya Tuhan.